إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis zikir yang tidak hanya sekedar dihadiri oleh kita saja, namun insya-Allah majelis zikir ini juga dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan as-sayyarun, para malaikat yang senantiasa berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu. Maka karena kita bisa bertemu kembali di majelis zikir ini, kita perlu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan kalimat tahmid untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang telah mengajarkan kepada kita segala bentuk kebenaran, segala bentuk kebajikan, dan segala bentuk hal-hal yang akan membawa kita kepada surga Allah Azza wa Jalla, dan telah mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, serta perkara-perkara yang akan dapat menyeret kita ke dalam api neraka. Nah, karenanya atas jasa beliau yang begitu besar ini, kita jangan pernah lupa dengan jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah untuk memperbanyak selawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan masalah yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin, baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp atau media sosial lainnya, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang dikhususkan pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Karena setiap tahun begitu datang bulan Rajab, pasti berkeliaran banyak hadis-hadis yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Waalaikumsalam. Yang mana hadis-hadis tersebut berkaitan dengan amalan-amalan yang dikhususkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Nah, oleh sebab itu insyaallah taala pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan seputar masalah Rajab insyaallah taala. Perlu kita ketahui bersama para jemaah di belakang Allah Azza wa Jalla, bahwasanya bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bulan di mana kita kaum muslimin diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya dengan kaum kafir. Sehingga bulan Rajab dan bulan-bulan haram lainnya itu tidak sekedar kaum muslimin yang menghormatinya, tetapi juga orang-orang jahiliyah terdahulu menghormati bulan ini. Nah, tentang bulan-bulan haram ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengatakan inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada 12 bulan.
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya. Kitabnya maksudnya di Lauhul Mahfuz tadi. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan tersebut dia merupakan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena pada bulan-bulan ini sekali lagi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan. Terganggu maksiat. Maksiat dia kerja batur lalu kerja dengan kafir. Nah, dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi agama Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang 12 bulan dalam setahun, kemudian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada apa? Melarang kita untuk apa? Melakukan kezaliman terhadap diri kita. Kapan? Pada bulan-bulan haram tersebut. Sebagian ulama mengatakan pada semua bulan, termasuk bulan-bulan haram. Nah, jadi di dalam ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan niki Allah Subhanahu wa taala pilih 4 bulan untuk menjadi bulan haram. Bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat disucikan. Disucikan dari darah-darah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan peperangan di dalamnya, kecuali jika kita diserang terlebih dahulu oleh orang kafir. Maka dalam hal ini mau tidak mau kita harus membela diri. Harus pada apa? Membela diri kita. Jangan sampai kita dengan alasan ini bulan haram kemudian kita akan membiarkan diri kita untuk mati dengan kafir. Harus kita bela diri kita. Nah, yang dimaksud dengan dilarangnya kita untuk melakukan perangan pada bulan haram ini yaitu dendek kepada mulai. Tidak kepada mulai untuk apa? Memerangi dengan kafir. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagaimana maksudnya secara tidak langsung? Ya sengaja kita ganggu salah seorang dari orang kafir untuk nyakiti mereka supaya mereka sakit angan kemudian menyerang kita. Itu juga tidak dibenarkan. Baik. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan mana bulan-bulan haram tersebut. Nah, untuk mengetahui mana 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu penjelasan dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semua ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, yang masih berbentuk global, yang masih bersifat umum, yang membutuhkan penjelasan dan tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin tidak akan pernah bisa lepas dari namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah bisa lepas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak akan bisa hanya berpaku kepada Al-Qur'an semata dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harus ada penjelasan dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat penjelasan tentang kekeliruan dari sebagian kaum muslimin yang mengatakan diri mereka sebagai ahlul Quran atau sebagai kelompok Quraniyun, kelompok yang mencukupkan diri dengan berpegang dengan Al-Quran tanpa mau mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman kita ini ada orang seperti itu yang tidak mau berpegang dengan al-hadis. Mereka katakan kami tidak mengimani hadis, kami cukup beriman dengan Al-Quran. Padahal kalau mereka betul-betul beriman dengan Al-Quran, maka mereka harus mengikuti isi daripada Al-Quran. Di mana Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran kecuali dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri tegaskan untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa yang Rasul bawa kepada kalian, apa yang Rasul datang kepada kalian dengannya, ambillah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Ini ayat memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menjelaskan tentang 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, butuh kita terhadap penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang 4 bulan yang diharamkan ini. Di mana? Di dalam sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahasa yang mana bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam kadu bahasa Arab, menerjemahkan kadu bahasa Indonesia, maka kita artikan sabda beliau dengan mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi." Sesungguhnya zaman atau masa itu berputar sebagaimana bentuknya pada hari Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha 4 hurum. Di antaranya ada 12 bulan, Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 mutawaliyat, 3 bulan di antaranya disebut secara berurutan. Mana yang 3 bulan berurutan disebut? Mulai dari Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah, ini bulan haram pertama. Kemudian Dzul Hijjah, bulan haji. Kemudian yang ketiga adalah bulan Al-Muharram, bulan Muharram. Dan yang keempat terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, oleh Bani Mudhar. Yang mana bulan Rajab tersebut terletak antara bulan Jumadil Akhir sama bulan Sya'ban. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bulan Rajab memang dia termasuk salah satu bulan dari bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, apakah dengan bulan Rajab ini dijadikan sebagai bulan haram, lalu kita boleh untuk mengkhususkan amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab ini? Maka sebelum kita menjawabnya, kita jelaskan dulu tentang hari Jumat. Di mana hari Jumat juga dia termasuk hari yang memiliki banyak keutamaan. Dia memiliki banyak keutamaan sampai para ulama itu mengumpulkan hampir 30-an lebih keutamaan daripada hari dan malam Jumat. Namun walaupun hari Jumat dan malam Jumat dia memiliki keutamaan yang banyak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengkhususkan ibadah tertentu di malam dan pada hari Jumat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min baini al-ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan sekali-kali kalian mengkhususkan malam Jumat biqiyamin, dengan melakukan salat malam. Jangan kalian khususkan untuk melakukan salat malam hanya di malam Jumat. Min baini layalin. Dengan kalian mengkhususkannya dari hari-hari atau malam-malam selain dari malam Jumat. Wala takhussu yaumal jumu'ati, dan jangan kalian khususkan hari Jumat bisiyamin, dengan ibadah puasa. Min bainil ayyam, dari hari-hari yang lainnya. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum,
kecuali jika memang hari Jumat itu bertepatan dengan hari kebiasaan kita untuk berpuasa sunnah. Seperti misalkan puasa apa? Puasa Nabi Daud hari Jumat. Hari Jumat kita mau tidak mau kita harus akan berpuasa sunnah di situ karena kita mengamalkan puasa Daud. Karena kalau kita puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, otomatis nanti akan ada saatnya kita akan kena pada hari Jumat untuk berpuasa. Nah, kalau demikian keadaannya maka tidak mengapa kita puasa pada hari tersebut. Atau misalkan pada hari Jumat tersebut bertepatan dengan tanggal 13 atau 14 atau 15 bulan atas. Yang disebut dengan ayyamul bid, puasa pada hari putih. Maka tidak ada masalah kita berpuasa pada hari Jumat tersebut. Karena ini berkaitan dengan hari bid dan kita terbiasa melakukan puasa sunnah ayyamul bid misalkan. Maka ini bukan termasuk pengkhususan. Yang dilarang adalah kalau kita memang setiap Jumat harus berpuasa. Yang mengatakan ini adalah hari yang yang utama, hari yang mulia, hari yang merupakan tuannya semua hari. Kemudian kita meyakini bahwa kalau kita berpuasa di hari Jumat tersebut dan juga melakukan qiyamul lail pada malam Jumat secara khusus, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang khusus. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab, sekalipun bulan Rajab memiliki keutamaan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan haram, namun kita tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan amalan-amalan tertentu, baik itu puasa sunnah atau qiyamul lail atau salat sunnah lainnya yang harus kita lakukan hanya di bulan Rajab. Mengkhususkan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab ini termasuk bagian daripada hal yang dilarang oleh syariat kita. Kenapa dilarang oleh syariat kita? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan kita untuk mengkhususkan bulan Rajab sebagai bulan untuk kita mengkhususkan amalan-amalan tertentu di dalamnya. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan melakukan amal ibadah di bulan Rajab itu. Mereka jelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang riwayat yang derajatnya adalah hadis yang palsu. Paling tinggi derajatnya adalah hadis yang dhaif jiddan. Artinya hadis yang dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah sekali yang tidak bisa kita jadikan sebagai standar, yang tidak bisa kita jadikan sebagai dalil atau hujjah untuk kita, tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk kita beramal dengannya. Di antara para ulama yang telah menjelaskan tentang masalah amalan di bulan Rajab ini adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan di dalam kitab beliau yang beliau namakan dengan Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Beliau katakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala siyamuhu wala fi siyami syai'in minhu muayyan ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وأما من صام من شهر رجب صياما كان يعتاده لأحاديث أخرى كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم دون تخصيص لهذا الشهر بذلك فلا حرج فيه. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tidak ada satu hadis sahih pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah yang warid atau yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Rajab, dan tidak pula tentang keutamaan puasanya,
dan tidak pula ada suatu anjuran untuk puasa khusus pada bulan Rajab. Tidak pula tentang qiyamul lail, salat malam yang khusus pada bulan tersebut. Kemudian beliau katakan, adapun orang yang berpuasa pada bulan Rajab yang telah menjadi kebiasaannya karena adanya hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk melakukannya, seperti berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Rajab, atau puasa Senin Kamis pada setiap minggunya, setiap pekannya, atau puasa sehari dan berbuka sehari, yaitu puasa Daud, dengan tidak bermaksud untuk mengkhususkan amalan-amalan tersebut hanya untuk bulan Rajab saja, maka itu tidak mengapa, kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi dari penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau merupakan salah satu imam madhab dari madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kita ini menganggap diri kita ini sebagai pengikut madhab Syafi'i. Beliau ulama, salah satu ulama dari ulama-ulama madhab Syafi'i, menjelaskan tentang apa? Tentang tidak ada keutamaan khusus untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab. Nah, adapun tentang apa-apa yang dikirim oleh orang-orang yang tidak jelas melalui media-media sosial tentang keutamaan beramal di bulan Rajab, yaitu melakukan sholat sunnah di awal malam Jumat pertama, namakannya dengan sholat rogoib. Sholat apa namanya? Rogoib. Dan telah dijelaskan tentang hukum daripada sholat rogoib ini oleh para ulama. Seperti misalkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala atau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sholatul rogoib bid'atun munkaratun qabihah, muhdasah fil Islam. Imam An-Nawawi mengatakan sholat rogoib itu adalah sebuah perkara baru dalam agama yang sangat mungkar, yang diingkari, qabihah, dan dia jelek, buruk, sesuatu yang baru dalam agama yang sangat buruk, kata Imam An-Nawawi. Muhdatsatun fil Islam, dia merupakan amal yang dibuat-buat dalam Islam. Siapa pembuatnya? Wallahu ta'ala, bukan Rasulullah SAW, bukan para sahabat, bukan para a'immah ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i tidak melakukannya, Imam Hanafi tidak melakukannya, Imam Maliki tidak melakukannya, Imam Ahmad tidak melakukannya. Lalu siapa yang melakukannya? Orang-orang yang majhul. Apa artinya orang majhul? Orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tidak dikenal, sehingga kita tidak tahu dari mana sumbernya solat ini. Seandainya solat sunnah seperti ini ada sumbernya di Nabi SAW, otomatis akan ada hadis Rasulullah SAW yang akan menjelaskan tentang solat sunnah ini. Nah, begitu juga dengan puasa sehari atau 2 hari atau 3 hari atau 7 hari atau 8 hari di awal bulan Rajab, itu memiliki contoh dari Nabi SAW. Pasti akan sampai ilmunya kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga pasti para sahabat akan bergegas, akan bersemangat untuk melaksanakannya. Terlebih lagi kalau diketahui oleh para sahabat bahwasanya puasa sehari pada bulan Rajab, 2 hari di bulan Rajab, 3 hari di bulan Rajab, sampai 8 hari di bulan Rajab, masing-masing memiliki keutamaan. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau sampai setengah bulan kita puasa di bulan Rajab, maka nanti kita akan berjalan di Shirathul Mustaqim itu tanpa dengan mudah, dengan gampang. Nah, seandainya ini ada penjelasannya dari Rasulullah SAW, demi Allah para sahabat yang paling pertama kali akan melaksanakannya. Para tabi'in yang merupakan manusia-manusia yang semangat untuk melakukan ibadah, pasti mereka akan lakukan. Namun mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah-ibadah seperti ini harus kita tinggalkan, karena dia bersumber dari hadis-hadis yang yang maudhu atau yang palsu. Dan nanti kita bawakan beberapa contoh daripada hadis palsu yang menjelaskan tentang keutamaan beramal di bulan Rajab insyaallah taala. Nah, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Rajab, baik itu amalan berupa salat ataupun puasa, telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis-hadisnya semuanya adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau
dalam kitabnya yang beliau namakan dengan Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Beliau mengatakan ahaditsu salatir raghaib lailata awwal jum'atin min Rajab kullaha kadhibun mukhtalaqun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu haditsin fi dhikri shaumi Rajabin wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara ka hadits man shalla ba'da al-maghrib awwal lailatin min Rajab 20 rak'ah jaza 'ala as-sirat bila hisab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat raghaib yang dilakukan pada malam pertama Jumat dari bulan Rajab, kulluha kadhibun mukhtalaqun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merupakan hadis yang dusta yang diada-adakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajabin, dan semua hadis yang menyebutkan tentang puasa pada bulan Rajab, wa salati ba'dil layali fihi, dan juga hadis-hadis tentang salat pada sebagian malam di bulan Rajab, kadzibun muftara, semua merupakan hadis yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka hadis seperti hadis man shalla ba'dal maghrib, siapa saja yang salat pada setelah salat maghrib, awwal lailatin min Rajab, yang dilakukan pada malam pertama dari bulan Rajab, 20 rakaah, sebanyak 20 rakaat, jaza 'ala sirati bila hisab, maka dia akan bisa melewati sirat. Apa sirat itu? Titian atau tete bahasa itu. Tete antara neraka, yang terdapat di atas neraka. Yang terdapat di atas neraka, yang kita akan lewati. Mereka katakan, Imam Al-Jauzi mengatakan jaza 'ala sirat bila hisab, maka dia akan bisa melewati sirat titik tersebut tanpa dihisab. Subhanallah. Ini keutamaan daripada melakukan salat sunnah di awal malam bulan Rajab. Nah, seandainya betul keutamaan yang disebutkan oleh hadis ini, dan seandainya hadis ini betul bersumber dari Nabi SAW, seperti yang kita katakan tadi, siapa yang akan paling pertama melakukannya? Para sahabat. Para sahabat tidak akan menyia-nyiakan salat ini. Namun karena dia tidak datang dari Nabi SAW, bukan bersumber dari Nabi SAW, maka tidak ada satupun cerita atau kisah yang mengkisahkan bahwasanya para sahabat melakukan salat sunnah raghaib ini. Adapun salat sunnah tarawih, coba kita lihat. Ada hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang para sahabat melakukan salat sunnah tarawih. Sebagaimana Nabi SAW juga disebutkan bahwasanya beliau pernah melakukan salat tarawih bersama beberapa sahabat Rasulullah sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya mereka Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan orang-orang yang sabiquna fil khairat, orang-orang yang selalu terdepan dalam melakukan amal kebajikan. Nah, kalau memang melakukan salat sunnah di bulan Rajab dan puasa sunnah di bulan Rajab ini merupakan kebaikan, otomatis para sahabat tidak akan pernah meninggalkannya, dan bahkan mereka akan terdepan untuk melakukannya. Dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus berhati-hati dengan hadis-hadis palsu yang bertebaran di bulan Rajab ini, yang ajib, dari WA yang pernah masuk di WA saya. Dia ini pun dia bukan nukil, dia forward, forward itu? Apa nama forward? Diteruskan dari milik orang lain. Di mana disebutkan di situ barang siapa yang memberitahukan atau mengabarkan tentang masuknya bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan ini dan ini. Kalau tidak salah, dia akan terbebas dari api neraka, disebutkan di situ. Kemudian dibawakan kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan di akhir nanti disebutkan jangan sampai putus ini di tangan Anda. Niscaya Anda akan kalau akan nyebarkan akan dapat ini dan itu. Ini ada kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Padahal ini adalah sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW tidak pernah mengucapkannya. Dan ingat, siapa saja yang berani berdusta atas nama Nabi SAW, maka dia akan terancam, atau telah terancam. Untuk apa? Untuk mendapatkan, diancam dengan disuruh dia untuk mempersiapkan tempatnya di api neraka. Nabi SAW bersabda dengan mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menempati tempat duduknya di api neraka. Jadi hati-hati kita untuk menyampaikan sesuatu yang bukan dari Rasulullah SAW, kemudian kita sandarkan atau kita anggap itu sebagai bagian daripada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan, cepat-cepat menyebarkan berita-berita yang disandarkan kepada Nabi SAW sebelum kita tahu bahwasanya itu adalah hadis yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita katakan, hebat hadis ini, dia memiliki keutamaan yang besar. Bisa jadi saya dapat pahala untuk kalau saya menyebarkannya. Sebelum kita tahu derajat hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih atau tidak, jangan sebarkan. Sampai kita betul-betul tahu bahwa itu adalah hadis sahih atau hadis palsu. Kalau dia hadis sahih, sebarkan. Kalau tidak, jangan kita sebarkan. Karena kalau kita sebarkan, kemudian dia itu ternyata hadis palsu, maka kita juga akan termasuk salah seorang pendusta. Kita akan termasuk salah satu pendusta dari dua orang yang berdusta. Dan orang yang berdusta tadi sudah kita sebutkan, dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mempersiapkan dirinya untuk menepati api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, "Man haddatsa anni hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan satu hadis dariku padahal dia tahu bahwa hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya. Jadi harus berhati-hati kita dalam menyebarkan hadis-hadis. Sebelum kita tahu derajatnya, tanya dulu kepada orang yang paham tentang hadis. Lanjutkan sedikit, masih berkaitan dengan masalah amalan di bulan Rajab. Kita akan sampaikan beberapa contoh hadis palsu yang sering disebarkan melalui media sosial. Di mana salah satu daripada contoh hadis palsu yang sering disebarkan oleh kaum muslimin ketika mulai masuknya bulan Rajab atau bahkan sehari sebelum masuknya bulan Rajab, akan dikirim hadis-hadis palsu. Di antaranya adalah sebuah hadis palsu yang mengatakan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dan matan hadis ini panjang. Bunyi hadis ini sangat panjang. Kemudian di dalamnya juga disebutkan la taghfulu an awwali jum'atin min Rajabin fa innaha lailatun tusammiha al malaikatur raghaib. Disebutkan bahwasanya Rajab itu merupakan bulannya Allah. Kemudian Sya'ban merupakan bulanku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan itu bulan umatku. Dan di matan hadis ini, penggalan hadis ini yang mana hadis ini sangat panjang, di penggalannya ada disebutkan jangan kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab, karena dia adalah malam yang dinamakan oleh para malaikat dengan Ar-Raghaib, dengan malam Raghaib, untuk melakukan salat sunat Raghaib. Hadis ini adalah hadis palsu yang biasa bertebaran. Bukan sekadar di bulan Rajab saja, tapi nanti juga di bulan Sya'ban disampaikan. Kemudian begitu masuk bulan Ramadan juga disampaikan. Kata-kata Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ingat, ini adalah hadis palsu. Di antara juga hadis yang sering disebarluaskan yang berkaitan dengan masalah ibadah di bulan Rajab adalah hadis yang mengatakan man shama yawman min Rajab wa shalla fihi arba'a raka'at yaqra fi awwali rak'atin 100 marrah ayat kursi wa fi rak'ati tsaniyah 100 marrah qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuriya lahu. Barang siapa yang berpuasa sehari saja dari bulan Rajab dan dia melakukan di dalam bulan Rajab tersebut 4 rakaat, di mana pada rakaat pertama dia baca ayat kursi 100 kali, kemudian di ayat kedua dia baca ayat qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Keutamaannya? Keutamaannya lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati sampai dia akan melihat tempat duduknya di surga. Atau dengan lafaz au yuriya lahu, atau akan diperlihatkan tempat duduknya di surga.
Ini walaupun amalan ini memiliki keutamaan seperti ini, namun hadisnya hadis palsu, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, tidak bisa kita buat dia sebagai dalil untuk kita beramal dengannya. Nah, kemudian yang terakhir, dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab, namun yang terakhir yang kita sebutkan sebagai contoh hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan amalan bulan Rajab adalah man shoma salasata ayyamin min Rajab kutiba lahu siyamu syahrin. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Rajab, maka akan dicatat baginya seperti dia berpuasa 1 bulan. Dengan dalil bahwasanya satu hari puasa itu sama akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 hari. Kalau 3 hari menjadi 30 hari, jadi 1 sebulan. Nah, kemudian wa man shoma sab'ata ayyamin min Rajab, dan barang siapa yang berpuasa sebanyak 7 hari dari bulan Rajab, aghlaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan baginya pintu neraka yang 7. Subhanallah. Dia tidak akan bisa masuk neraka. Nah, wa man shoma samaniyata ayyamin min Rajab, dan barang siapa yang berpuasa 8 hari dari bulan Rajab, apa keutamaan yang dia akan dapatkan? Fatahallahu samaniyata abwabil jannah, maka Allah akan membukakan bagi dirinya, bagi orang yang berpuasa tersebut, ke 8 pintu surga. Masya Allah. Wa man shoma nisfa Rajabin hasabahullahu hisaban yasira, dan barang siapa yang berpuasa setengah bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya dengan hisaban yang mudah, yang gampang. Nah, kalau kita tidak tahu ini adalah hadis palsu, maka kita akan geger untuk untuk mengamalkannya, karena keutamaannya yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum kita mengamalkan hadis ini, kita harus tanya dulu kepada orang yang paham tentang hadis ini, apakah ini hadis sahih atau hadis tidak sahih, apakah bisa dijadikan sebagai pegangan atau tidak, perlu kita tanyakan dulu sebelum kita melakukan amal tersebut. Jangan sampai kan kita capek sebulan elak puasa pun tidak dapat, walaupun kita dijanji untuk dapat pahala belik, karena tidak ada dasarnya di Nabi SAW, tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya akan mendapatkan lelah dan capek saja. Nah, karena karena kalau kita melakukan suatu amalan, dan jika amalan kita itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukannya dengan dengan memenuhi 2 syarat. Pertama, harus kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja yang ada tanpa mengikuti contoh Rasulullah SAW tidak ada artinya. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan, tetapi tanpa keikhlasan juga tidak ada artinya. Jadi harus menggandengkan keduanya, yaitu antara ikhlas sama mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru amal-amal kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi perlu kita ketahui bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus cukupkan diri untuk beramal dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah redha Islam sebagai agama buat kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dan juga para ahli tafsir lainnya, ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwasanya kita tidak butuh terhadap penambahan syariat dari agama lain dan juga dari nabi-nabi lainnya, dan juga agama kita tidak butuh pengurangan karena agama kita telah sempurna. Baik, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu semata-mata disebabkan karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri, dan saya beristighfar dari kesalahan tersebut. Dan kita sebagai seorang mukmin haram hukumnya untuk mengikuti kesalahan dan sejak kesalahan itu datang.